Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Tahan dengan NPM 21040306019 dari Prodi Pendidikan Matematika. Baik, di video kali ini saya akan mereview kembali pendidikan kewarganegaraan dengan materi yaitu wawasan Nusantara. Nah, pasti kita sering mendengarkan apa itu wawasan Nusantara. Jadi, wawasan Nusantara memiliki dua pengertian. Yang pertama, pengertian wawasan Nusantara secara etimologi yang berasal dari bahasa Jawa, wawasan yang berarti pandangan, dan nusa yang berarti kesatuan kepulauan antara yang bermakna dua samudra. Pengertian yang kedua yaitu pengertian wawasan Nusantara secara umum, yang artinya cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia dan juga dua samudra yaitu Hindia dan Pasifik. Yang kedua adalah fungsi wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara tersendiri terbagi ke dalam 4 kategori fungsi. Yang pertama, wawasan pertahanan dan keamanan nasional, yaitu mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi yang kedua yaitu wawasan kewilayahan Indonesia, yaitu termaksud pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Fungsi yang ketiga yaitu wawasan pembangunan, yaitu dengan beberapa unsur di dalamnya seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan serta keamanan negara, ekonomi, dan sosial ekonomi. Fungsi yang keempat yaitu konsep ketahanan nasional, yaitu konsep ketahanan sosial yang memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, serta pertahanan keamanan nasional. Yang ketiga, asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar terciptanya perdamaian serta keseimbangan di negara Indonesia. Secara keseluruhan, ada 6 wawasan Nusantara atau asas Nusantara yang wajib kita ketahui, yaitu antara lain. Asas wawasan Nusantara yang pertama yaitu asas solidaritas. Solidaritas merupakan perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antara individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan dan cita-cita, adanya kesetiakawanan dan rasa sepenanggungan. Sikap solidaritas sendiri merupakan bentuk kepedulian terhadap orang lain. Asas yang kedua yaitu asas kejujuran. Kejujuran dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting, yaitu berani berpikir dan bertindak hanya yang sesuai dengan fakta serta kenyataan, wajib dilakukan demi tercapainya kemajuan. Asas yang ketiga yaitu asas kesamaan tujuan, yaitu mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Sebagai contoh, di masa kemerdekaan, saat semua rakyat Indonesia melakukan berjuang bersama-sama mengusir para penjajah. Asas yang keempat yaitu asas keadilan, yaitu seluruh elemen masyarakat yang mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan keadilan dan mewujudkan tujuan serta cita-cita nasional, tidak boleh merugikan pihak tertentu maupun mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan sendiri. Yang kelima yaitu asas kerjasama, yaitu dengan adanya kesadaran pada tujuan serta kepentingan yang sama akan menciptakan kerjasama antara elemen masyarakat.
Kerjasama secara koordinasi tersebut dapat dilaksanakan atas dasar kesetaraan agar terciptanya efektivitas dalam mencapai tujuan bersama. Yang keempat yaitu tantangan implementasi wawasan Nusantara di era modern. Yang pertama yaitu perkembangan pesat teknologi. Perkembangan teknologi serta perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas yang tentu saja menjadi tantangan sendiri untuk wawasan Nusantara. Mengingat perkembangan ini dapat mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Yang kedua yaitu kapitalisme. Kapitalisme sendiri merupakan suatu sistem ekonomi yang berdasarkan kepada hak milik swasta atas beragam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan sendiri serta mencapai laba untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat, yaitu memberi peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilakukan oleh negara-negara maju. Sedang untuk negara berkembang dengan adanya keterbatasan kualitas SDM sehingga diperlukan landasan operasional. Nah, tiga tantangan tersebut yang sekarang masih terjadi atau yang diimplementasikan di negara Indonesia sendiri. Sekian pembahasan kita mengenai wawasan Nusantara. Apabila ada ucapan atau tindakan yang tidak baik, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.